Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita nggak bisa mendamaikan seseorang, bukan mendamaikan, memaksa orang untuk bersahabat. Karena mungkin temennya terlalu toksik barangkali, ya kan? Sebaiknya ya memang kita harus latih anak kita juga untuk ya siap untuk tidak punya teman saat ini sementara, kita bisa cari yang lain gitu kan. Ayo kembangkan social quotientmu di komunitas lainnya. Memang sebenarnya kalau saya boleh bilang sikap untuk demokrasi ya otoritatif itu lebih unggul ya. Kalau kita bisa mendidik mereka dengan kenceng kendor, kadang kita kencengin, kadang kita lepasin dulu, biarkan dia sendiri gitu ya. Jadi karena hidup ini kan akan berputar seperti dunia ini gitu, akan berputar. Bumi berputar, hidup juga berputar. Dia harus kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan ini dengan keyakinan bahwa dia pasti bisa. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita masih dalam satu rangkaian membahas mengenai quotient atau kecerdasan. Di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai IQ atau intelligence quotient, EQ, emotional quotient, SQ atau social quotient, dan kali ini kita akan membahas mengenai AQ atau adversity quotient, atau apa yang dimaksud bagaimana seseorang dapat bertahan melalui berbagai rintangan. Sepertinya penjelasan saya ini kurang jelas ya Ibu Helena ya. Kita masih akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Kita membahas kali ini mengenai adversity quotient. Kalau ngomongin soal dengar adversity itu dengar kemalangan kayaknya. Kemalangan, iya benar, kemalangan apa ya? Kesusahan, penderitaan. Tapi kalau saya mau bilang, AQ ini paling jarang dibahas dan dikupas secara mendalam. Paling banyak mungkin dibahas soal IQ baru kemudian di tahun 90-an, bahkan sekarang orang membahas EQ dan juga SQ. Nah, IQ ini ternyata satu hal yang kali ini kita mau bahas bersama-sama. Yeah. Sebenarnya adversity quotient ini tuh apa sih Ibu Helena? Iya, jadi satu ukuran kemampuan seseorang untuk melewati sebuah jalan yang kasar. Wah. Jalan yang nggak gampang ya, jalan yang sulit dalam kehidupan ini dan bisa keluar dari situ tanpa kehilangan akal. Jadi kalau misalnya mau dibilang kemampuan seseorang untuk menjadi yang tangguh kali ya? Yes, tangguh melewati kesulitan, melewati penderitaan, kemalangan, kesusahan, atau ketidakberuntungan. Nah, kalau mau dibilang, kenapa ini sampai diangkat menjadi satu kecerdasan atau kemampuan yang harus dipelajari? Saya terus terang prihatin ya, memang kan saat ini kita berada di sebuah zaman di mana lagi ramai dibicarakan tentang strawberry generation, gitu kan, di mana banyak orang-orang tuh merasa bahwa segala sesuatu itu sulit. Dan ketika menghadapi sesuatu yang menantang tuh menganggap bahwa itu layak untuk ditinggalkan, dari hidup ini harus yang senang-senang saja gitu kan. Begitu dia dipuja-puji, terkenal, mungkin apa yang dia tampilkan disanjung-sanjung orang, wah inilah hidup. Begitu orang bilang, ih mana sih penampilan kamu, suara kamu jelek deh sekarang, hancur, dunia kiamat. Lalu ada 3 jenis orang yang akhirnya dia akan tetap tangguh untuk berjuang untuk
mengeluarkan talentanya, mengeluarkan semua bakat dan juga kemampuannya, potensi-potensi yang ada sama dia, dan berusaha mengatasi masalah penolakan itu dengan tetap fokus pada tujuan untuk sukses, misalnya tujuan untuk mencapai apa yang dia impikan. Atau yang kedua, menyerah, ya udahlah, give up, this not my passion gitu. Padahal dia punya passion di situ loh, dia senang, orang awalnya dia disukai kan. Tapi karena omongan yang karena ada masalah, hanya karena 1-2 lagu yang membuat dia tidak disukai orang, lalu dia merasa this is not my passion. Ya kan. Terus yang ketiga, bunuh diri. Ada terpikirkan, aku mati aja deh. Nah, itu dia ya. Jadi yang punya adversity quotient adalah yang pertama. Yang tangguh bisa menghadapi itu semua. Iya. Terima kasih ya, saya sudah dikritik. Terima kasih untuk kritikannya. Terima kasih untuk penilaiannya tentang penampilan saya yang kurang oke. Saya akan berjuang untuk memperbaikinya. Itu baru. Nah, dan ini yang mau kita latih supaya anak-anak kita memiliki jiwa-jiwa yang tangguh. Melihat bahwa hidup itu semuanya nggak soal senang-senang aja ya. Kadang-kadang terpikir ya, kenapa orang-orang zaman dulu tangguh banget. Sampai akhirnya kan pemilik bank besar di Indonesia adalah bank terbesar. Itu rata-rata kan orang-orang yang punya masa lalu menderita. Ya kan? Ada banyak dokter-dokter hebat itu punya masa lalu di masa kecil menderita. Mereka jadi orang-orang yang tangguh ya. Dan waktu berlalu 10, 20, 30 tahun berlalu, mereka tetap berkarir, bahkan bisa menjadi raksasa bisnis, para tokoh-tokoh kesehatan, kemanusiaan. Ya kan, namanya sukses itu kan bukan hanya soal uang. Betul. Ya kan, tapi bisa mengeluarkan the best of their version dengan dengan tetap fokus dan membuat dia bahagia kan gitu kan. Nah, kalau begitu apakah orang-orang yang memiliki adversity quotient yang baik ini adalah orang-orang yang hidupnya punya masalah aja terus? Gimana itu, Belen? Sebenarnya kita nggak minta masalah juga datang sendiri kan. Oke, ya benar juga. Coba ya Eva, jujur deh, dalam hidup ini pernah nggak sih 1 minggu free nggak ada masalah? Jangankan 1 minggu, Ibu Helena, 1 hari kayaknya ada aja gitu masalahnya. Kita ngadu-ngadu ya. Iya, kita ngadu. Kok ada sih? Betul. Kok bisa sih? Kok bisa salah sangka sih orang itu kan gitu kan? Padahal sudah kita rencanakan nih, tapi ada. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang penderitaan itu datang dengan sendirinya sih. Betul. Jadi ketika kita menghadapi itu, nah ini ketahanan kita untuk menghadapi kemalangan, tahan malang gitu, ada yang bilang ya, adversity quotient itu, ketahan malangan kita itu akan membuat kita memilih respon yang benar gitu, nggak menyerah, nggak rencana untuk bunuh diri ya, atau bunuh diri beneran, ya, tapi memilih untuk tetap tough, atau mungkin kalau toh harus putar balik, tapi itu bukan karena tersinggung, tapi karena ya atas hitungan yang benar gitu. Nah, kalau begitu adversity quotient ini bisa kita latih dari umur berapa? Apakah dari anak-anak yang masih kecil banget nih? Sedangkan kayaknya mereka belum ada masalah, kelihatannya belum ada masalah. Gimana, Bu? Kalau menurut Ibu Ellen G. White, sebenarnya dari mulai di dalam rahim pun anak-anak sudah mulai bisa diajarkan tentang ketangguhan ya. Ketangguhan, kita bisa bilang pertarakan. Nah, dari situ ya. Pertarakan. Ya, jadi melatih anak untuk makan pada jam-jam yang teratur, misalnya seperti itu ya kan. Jadi nggak dikit-dikit makan terus ya kan. Terus kita harus misalnya kalau waktu hamil tuh ngidam sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang menyusahkan semua orang, misalnya gitu. Saya mau ngidam tuh jitak kepala orang, apa sih kayak gitu ya gitu. Terus tapi saya nggak enak nih kalau nggak jitak kepala orang, kok kayak gitu sih kan. Itu kan tanpa disadar dia mengajarkan kepada anaknya bahwa kita boleh loh melanggar aturan, norma, atau perasaan orang lain, yang penting kamu senang kan gitu jadinya. Ya kan. Jadi Ellen White mengatakan kita perlu untuk tetap menjaga diri kita tetap terkontrol dengan baik secara emosional pada saat kita sedang hamil, apalagi pada saat anak sudah lahir. Itu juga perlu dilatih. Jadi diatur jam makannya, jam minumnya, seperti itu ya. Walaupun sih ada juga yang mengatakan kalau bayi mah nggak apa-apa lah, anytime dia haus kasih aja gitu. Nah, kalau Ellen White mengatakan perlu tuh dilatih, ya kan?
Dan ini yang perlu kita ajarkan juga, bahwa ternyata melatih anak memiliki ketahanan tahan malang. Tahan malang ini dari dia usia kandungan. Kita masih akan membahasnya. Kalau begitu apa saja sih ciri-ciri orang yang tahan atau memiliki IQ ini dengan baik? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kali ini kita masih membahas mengenai adversity quotient atau ketahanan malang. Ketahanan malang. Aduh, mungkin bisa dikatakan orang-orang tangguh lah ya dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, tadi udah dijelaskan di segmen sebelumnya bukan ciri-ciri, definisi dan bagaimana kalau ternyata IQ ini bisa diajarkan kepada anak-anak sejak dalam kandungan. Kalau begitu, kita mau tahu dulu nih Bu Helena, orang-orang yang memiliki IQ yang baik itu bukan IQ yang baik ya, orang-orang yang tangguh lah bisa katakan. IQ yang baik, betul. Itu mereka ciri-cirinya seperti apa atau karakteristiknya seperti apa? Ya, dia tidak akan menghindari tantangan, dia tidak akan menolak untuk menghadapi sebuah kondisi yang mungkin membuat dia bosan, membuat dia akhirnya kehilangan rasa nyaman. Kalau itu tujuannya baik. Kalau gitu. itu tujuannya ya baik. Kan, jadi misalnya gini loh. Ada kan orang pengennya ditempatkan bekerja di tempat yang di kota, pelayanan maunya di kota, supaya apa? Supaya terkenal, dan yang kedua ya supaya gak capek lah hidup ini, ya kan? Padahal itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia kurang baik IQ-nya, ya kan? Jadi kalau orang maunya tinggalnya di tempat yang nyaman, padahal dia tahu di sana dia dibutuhkan, di pelosok sana dia dibutuhkan, tapi dia memilih di tempat yang sudah rame ini, gitu kan? Hanya karena ya supaya dapat duit banyak, supaya ya nyaman lah gitu, ya kan? Bisa beli mobil dan sebagainya. Sementara di pelosok sana dia naik kuda, misalnya gitu kan? Tapi kan mestinya apalagi orang sudah dewasa dan dia bilang saya mau jadi pelayan gitu. Mestinya kan dia berpikir, saya dibutuhkan di mana? Iya kan? Bukannya saya membutuhkan, tapi what can I give? Bukan what can I get? Betul. Gitu. Apa yang bisa saya kasih? Ya, gitu. Dan memang itu semua berawal dari lingkungan keluarganya. Gitu kan, kalau keluarganya selalu mengatakan bahwa kamu cari pekerjaan yang enak, yang gampang, dan jangan pikir orang lain, yang penting kamu dapat uang banyak. Wah, itu sudah memberikan satu bekal untuk menjadikan orang yang tidak punya ketangguhan dalam hidup ini, gitu. Nah, kalau begitu kita sekarang biasanya kita ngebahas nih bagaimana caranya membantu orang. Kita balik dulu nih Bu Helena. Faktor apa aja sih yang bisa membuat anak-anak nih jadi nggak tahan akan kemalangan? Faktor pola asuh orang tua yang menghindarkan anak dari bekerja, ya kan? Dari bekerja. Ya, dari bekerja. Jadi anak-anak yang punya IQ tinggi, adversity quotient yang tinggi, dia orang yang suka mencintai bekerja, suka seni, suka olahraga, iya kan? Jadi dia bisa menghargai banyak hal gitu, sehingga memang sangat disayangkan kalau ada guru atau orang tua memberikan hukuman berupa pekerjaan. Jadi, wah kamu ya terlambat ya pulang ya, oke sekarang nyapu, ngepel. Waduh, jadi nyapu dan ngepel itu ada sebuah hukuman. Akhirnya dia menghindari nyapu dan ngepel karena itu ada hukuman kan. Jadi dia nggak mau ngerjain itu. Ya harusnya jangan itu hukumannya gitu. Misalnya hukumannya adalah ya kamu terlambat berarti oke seminggu ini kamu nggak boleh keluar lagi ya. Supaya tidak terlambat. Iya, jadi supaya kamu tahu lah bahwa kamu sudah berbuat kesalahan misalnya gitu. Tapi kalau kamu sudah melanggar ya, cuci piring. Nah, cuci piring itu jadi hukuman. Jadi akhirnya besok saya berpikir, cuci piring itu nggak perlu dikerjakan karena itu nggak enak, itu hukuman gitu. Jadi janganlah kasih citra yang buruk pada pekerjaan, karena pekerjaan itu harus dicintai. Harusnya kita sama-sama di rumah ini kalau orang bilang, mari kita kerjasama gitu. Mama papa itu terbiasa bekerja bersama-sama dengan anak-anak kan. Kayak Eva kayaknya kalau nggak salah suka kerja bareng sama anaknya ya, nyuci baju ya. Karena dia mulai ikut-ikut. Dan kita sebagai orang tua, sepertinya saya berapa kali ikutin yang Ibu Helena katakan, orang tua harus sabar juga ya. Ya. Walaupun mungkin nggak sempurna dia nyapu atau ngepel gitu ya, tapi biarlah anak-anak itu dilatih sejak dini untuk mencintai pekerjaan yang menggunakan tangan ya. Bukan pekerjaan main game, ini juga ke tangan juga sih. Jari itu ya. Pekerjaan yang membuat
keluarga akan lebih terbantu, berguna buat orang lain, dan tujuannya positif gitu. Nah, kalau misalnya nih Bu Helena, pasti semua tujuan orang tua adalah menjadikan anak-anaknya yang baik lah, Semua ingin berhasil. impiannya pasti maunya terbaik lah buat anaknya. Sampai terkadang udahlah anak ini nggak usah mengerjakan sesuatu yang dianggap menyusahkan bagi sang anak. Tujuannya kan baik Bu Helena. Nah itu dampaknya bagaimana? Ya itu dia. Jadi sering sekali yang terjadi kan orang tua tuh mengerjakan PR anaknya. Karena anak bilang, mama susah gitu kan. Mama, padahal bisa jadi tuh susah sih. Dia aja emang nggak mau ngerjain gitu kan. Atau mungkin karya proyek gitu ya, PR bertahasa karya. Sering sekali saya nemukan, waduh bagus banget ini ya. Saya bilang, nak kok kamu bagus banget nak? Siapa yang kerjakan ini kamu? Apa sih Mem? Waduh, sayang banget kan. Betul. Anak itu jadi nggak ngerasain yang namanya karya yang dia buat sendiri yang mungkin nilainya C. Ya kan dia kan jadi belajar. Oh tenang aja, nggak usah kerjain, tenang ada apa-apa. Nanti dapat A gitu kan. Akhirnya dia tidak terbiasa. Ketika besok dapat nilai C, dia stres. Karena selama ini ada yang bantuin. Iya kan, jadi mendapat nilai buruk itu sebetulnya adalah bagian dari pendidikan. Nggak apa-apa kalau anak kita mendapat nilai yang kurang baik atau kurang sempurna gitu, nggak apa-apa. Ketika dia akhirnya sampai mungkin dimarahin oleh gurunya, it's okay, sepanjang tidak ada kekerasan ya di situ kan, iya kan? Iya. Nah, lantas bagaimana dengan ini Bu Helena? Ketika anak kita memiliki masalah dengan temannya, teman sebaya, apakah kita biarkan dia untuk menghadapi masalah? Kan katanya mau melatih dia juga untuk mengembangkan akhirnya, atau kita biarkan saja? Sometimes kita nggak bisa mendamaikan seseorang, bukan mendamaikan, ya memaksa orang untuk bersahabat, karena mungkin temannya terlalu toksik barangkali ya kan. Kalau kita paksakan dia harus berteman, oke, memaafkan itu penting, tapi kalau namanya menyatukan dua sosok yang sangat berbeda tujuan hidupnya, sebaiknya ya memang kita harus latih anak kita juga untuk ya siap untuk tidak punya teman saat ini, sementara kita bisa cari yang lain gitu kan. Ayo kembangkan social quotientmu di komunitas lainnya. Dunia ini nggak selebar daun kelor, nah masih ada teman-teman yang lain yang bisa kamu jadikan teman kamu gitu, bukan hanya teman yang toksik itu gitu. Jadi perlu untuk membiarkan anak kita mungkin ya broken heart lah. Mungkin ketika dia berpisah dengan teman yang selama ini jadi teman dia, tapi ketika akhirnya dia tahu bahwa temannya ini kok jadi suka morotin dan sebagainya, kok jadi suka narkoba dan sebagainya, akhirnya kan memutuskan untuk pisah. Tapi kan berpisah dengan orang kita sukai kan berat ya. Betul. Nah, sometimes kita bisa bilang, hadapi saja nak, lewati saja. Karena apa? Itu semua akan berlalu. Badai gak pernah selamanya, selalu ada waktunya berlalu. Oke? Gitu. Nah, kita masih akan membahas. Kalau gitu kita sebagai orang tua, setelah kita menyiapkan anak kita tangguh kan bukan hanya ketika masalah nih, tapi pasca setelah masalahnya harus seperti apa? Kita akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai adversity quotient. Wah, saya sampai terbalik nih. Ketahanan malang. Nah, Ibu Helena, kalau tadi kan di segmen sebelumnya kita membahas bagaimana ketika anak ini menghadapi masalah, apa yang harus dia lakukan. Karena ternyata namanya masalah kan datang tiap hari ya, dan anak-anak harus belajar. Nah, setelah dia menghadapi masalah, pasti ada masa-masa di mana dia mengalami kegalauan, sedih. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi kalau putus pacar, yang remaja, broken heart, ya. Setelah padahal kita tahu anak-anak remaja ini kan pusatnya mereka adalah peer group ya. Ketika teman sebaya, ketika mereka kehilangan itu, apa yang orang tua harus lakukan supaya mereka tetap menjadi anak yang tangguh dan memiliki adversity quotient yang baik? Iya, kita sampaikan sama dia bahwa kita ada di samping dia. Artinya kamu nggak pernah sendiri, tapi kamu perlu lewati itu dengan keyakinan bahwa kamu bisa melewatinya sendiri. Artinya gini loh, oke lah, Mama ada di samping, Mama ada satu rumah dengan kamu, tapi kan yang merasa broken heart kan kamu. Mama nggak bisa sepenuhnya merasakan itu karena Mama nggak merasakan saat ini broken heart.
mama kan tidak sedang putus kan gitu kan, tapi mama berusaha mengerti perasaanmu, berusaha mengerti. Tapi mama tidak bisa bilang bahwa mama bisa tahu persis. Tapi mama percaya kamu pasti bisa melewati ini. Jadi kasih pola pikir yang growth terus gitu. Pola pikir yang bertumbuh bahwa tantangan itu harus dihadapi. Kita pasti bisa kalau kita mau. Jadi kata-kata yang memberikan dia semangat bahwa dia perlu optimis dalam menjalani setiap masalah, kedukaan, kemalangan, penderitaan, dan seterusnya. Termasuk kebosanan dalam mengejar cita-cita ya. Karena kan kalau mau mengejar cita-cita kan kadang-kadang kita harus melewati tes dan kita harus belajar. Betul. Nah pada saat belajar persiapan untuk tes itu kan bosen, pasti bosen lah. Nah, tapi mungkin kita bisa bantu dengan membuat dia termotivasi kembali dan kita bisa tanya, coba apa yang memotivasi kamu untuk bisa tes di sana? Kenapa kamu pilih ke sana? Supaya aku begini. Nah dia sadar kan bahwa saya ini ingin masuk fakultas ekonomika atau kedokteran kah atau apa di universitas tertentu, itu karena dia punya mimpi kan. Oke, kejar, ingat bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Makanya saya berharap memang papa mama jangan melemahkan atas nama cinta gitu. Udahlah nggak apa-apa, nanti kalau nggak lulus kamu tetap anak saya kok. Itu jangan diomongin dulu gitu. Itu jangan diomongin dulu gitu. Kecuali dia akan bilang, Pak aku udah berusaha Pak, nanti kalau sampai nggak lulus papa marah nggak? Oh nggak, saya tetap papa kamu. Tapi kalau ini sedang berjuang udah langsung ngomongin kayak begitu kan nanti dia berasa ya udah santai aja kalau begitu, santuy ya kan. Tadi saya jadi mau bertanya, apakah kita butuh memberikan waktu, dalam artian waktu untuk anak bersedih, waktu anak bosan? Sometimes mereka butuh sendiri, dan kita juga perlu berikan kesempatan mereka untuk meredakan kegalauannya sendiri. Yang penting kita sudah kasih kasih kata-kata positif, kata-kata yang bisa menjadi vitamin buat dia. Tapi biar dia berproses sendiri. Nggak selamanya kita perlu mendampingi terus gitu. Karena kapan dewasanya. Kapan dia tangguh gitu. Iya, kapan tangguhnya. Paling kita sekali-sekali bisa ketemu. Gimana perasaan kamu sekarang? Sudah oke? Masih teringat sama doi? Terus, iya, kesel sih Mam. Masih sakit nak. Ya coba dikasih kasih refleksi lah. Kamu kayaknya dibandingkan kemarin nih. Kamu sekarang lebih lebih tenang ya, wah salut, nah, gitu misalnya, ya kan? Jadi dia merasa terinspirasi dengan kata-kata kita. Oh, aku udah berubah ya? Iya, berarti tubuh kamu sudah mulai menerima tuh, ya kan? Batin kamu sudah mulai menerima kenyataan bahwa memang kita nggak perlu berteman sama dia sebagai pacar misalnya gitu. Mungkin sebagai teman biasa, it's okay. Nah, kalau begitu, pola asuh seperti apa nih yang perlu kita terapkan? Karena kalau saya lihat dari tadi kita bahas, kadang kita bisa sedikit keras sama anak atau baik sama anak. Jadi pola asuhnya ini yang seperti apa yang bisa kita terapkan? Memang sebenarnya kalau saya boleh bilang sikap untuk demokrasi ya otoritatif itu lebih unggul ya. Kalau kita bisa mendidik mereka dengan kenceng kendor, kadang kita kencengin, kadang kita lepasin dulu, biarkan dia sendiri gitu ya. Kita tahu kapan kita kencengin, kapan kita kendorkan. Ini kendali kita, itu akan memudahkan anak untuk bertumbuh, nggak kenceng terus atau nggak kendor terus gitu ya kan. Nah, kapan taunya kita kendor, kapan taunya kita bisa lebih kenceng, ya makanya bergaul. You have to give your time to your children gitu. Jadi kalau Anda pelit waktu dengan anak-anak, akan sangat sulit untuk membaca kapan saatnya kita kendor dan kapan saatnya kita kencang gitu ya. Jadi sekali lagi anak itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi bagaimanapun kita mempersiapkan segala sesuatu tetap masih kurang. Jadi hidup ini memang nggak bisa selamanya nyaman seperti yang kita lihat saat ini mungkin. Tapi hidup ini cukup keras kan. Kita sendiri sebagai orang tua juga mengalami kan bagaimana baik tantangannya dalam menghadapi hidup ini gitu. Jadi jangan pernah berpikir untuk menyiapkan jalan buat anak kita untuk sukses. Tapi pikirkanlah bagaimana menyiapkan anak kita untuk berjalan di jalan menuju kesuksesan. Wah, ini beda kan? Ya, bukan jalannya tapi anaknya. Iya, ya kan. Jadi jangan sampai gini, minggir ya, ini anak saya mau jalan gitu. Oh sini nak, sini. Aduh kotor lakinya ya, saya lapin. Waduh,
Aduh, seakan-akan kita akan hidup selamanya gitu kan. Ya kan, seakan-akan kita nggak akan pernah tua gitu. Tapi siapkan anak kita, oke nak, nanti di jalan ini mungkin kamu akan ketemu lubang. Mungkin kamu akan ketemu jalan yang berair. Mungkin jalan yang licin. Kamu harus siap ya, kalau jalan licin kamu harus begini. Oke, kalau jalan ini gimana? Oke, coba latihan yuk. Gitu. Jadi kita latih mereka. Jadi yang namanya bekerja itu akan ditemui oleh anak kita. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bekerja kan? Betul. Sekaya apapun dia gitu ya. Harus bekerja. Jadi dia harus bekerja. Jadi karena hidup ini kan akan berputar seperti dunia ini gitu, akan berputar. Bumi berputar, hidup juga berputar. Dia harus kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan ini dengan keyakinan bahwa dia pasti bisa. Oh, dia pasti akan bisa melewatinya. Makanya biasakan mereka untuk terbiasa mencintai pekerjaan, mencintai dunia lain selain akademis. Selain matematika, selain bahasa Indonesia kan ada juga sport, ada olahraga. Iya, ada seni. Iya, ingat loh, sport itu sangat bagus ya, karena ketika dia harus berlatih, mungkin dia mau mendapat penilaian, supaya dia bisa bermain dengan bagus, kan dia harus latihan terus. Betul. Nah, itu kan latihan adversity quotient juga yang baik itu. Iya, mencoba bertahan. Seni misalnya, gimana dia bisa nyanyi dengan baik kalau nggak berlatih? Mana ada sih orang yang tiba-tiba bisa nyanyi bagus banget? Nggak ada kan? Perlu belajar, hafalin liriknya dan sebagainya. Itu juga latihan ketahanan malang, latihan adversity quotient juga. Gitu. Jadi pekerjaan di rumah sehari-hari, kemudian juga pekerjaan di sekolah. Kalau di sekolah mungkin ada disuruh piket, jangan marah, jangan bilang, kok anak saya disuruh nyapu-nyapu di sekolah? Emangnya mau jadi apa nih anak saya gitu. Terus yang kedua sport dan juga seni dan juga pelayanan di tempat ibadah. Ini satu paket yang luar biasa mengenai ketahanan malang atau menjadi seorang anak yang tangguh, karena anak-anak belajar bukan hanya menghadapi kehidupan dia sekarang, tapi untuk yang masa akan datang. Terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama, kita telah membahas rangkaian mengenai kecerdasannya, IQ, EQ, SQ, dan juga AQ. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semoga ini bisa menjadi pelajaran juga bagi para pemirsa. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda dan jangan lupa berikan waktu Anda yang berkualitas bersama dengan anak-anak Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.